Salam, selamat Hari Natal, selamat menyambut Tahun Baru 2021. Terima kasih kami dari Gugus Tugas Satgas COVID-19 GMI Kasih Karunia memberitahukan kepada seluruh jemaat GMI KK bahwa adanya jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19 jemaat kita, maka pada tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 3 dan tanggal 10 Januari gereja kita ditiadakan untuk beribadah langsung di gereja. Untuk selanjutnya kami mempersilakan Bapak pimpinan jemaat untuk memberitahukan yang selanjutnya. Shalom jemaat Tuhan, Gereja Majelis Indonesia Kasih Karunia menindaklanjuti keputusan rapat tim gugus tugas perwakilan majelis, koordinator Natal dan pimpinan jemaat beserta asisten pimpinan jemaat, maka diputuskan bahwa ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2020 dan ibadah awal tahun 1 Januari 2021 dilaksanakan secara virtual. Kita beribadah di rumah masing-masing. Kemudian ibadah tanggal 3 Januari dan tanggal 10 Januari 2021 kita masih tetap ibadah dilakukan secara virtual atau beribadah dari rumah masing-masing. Hal ini dilakukan oleh karena salah seorang jemaat GMI Kasih Karunia terinfeksi COVID-19 dan saat ini sedang isolasi. Mohon doa dan dukungan kita semua untuk kesembuhan dan kesempurnaan kesehatannya. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak bisa diduga, melihat jumlah serta antusias jemaat yang ikut ibadah pada tanggal 24 dan 25 Desember 2020 yang lalu, yang mana kehadiran sangat banyak atau over kapasitas. Begitu juga prediksi untuk tanggal 31 Desember, tanggal 1 Januari, situasi pandemi yang meningkat di berbagai klaster yang bisa berakibat memunculkan klaster baru di GMI Kasih Karunia. Kepada seluruh jemaat GMI Kasih Karunia untuk tetap disiplin dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Sayangi diri dan sayangi keluarga. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. Untuk pelaksanaan ibadah selanjutnya di gereja akan diinformasikan lewat WA Group dan melalui komisaris sektor masing-masing. Tuhan Yesus melindungi dan menjaga kita semua. Salam sehat, salam dari gugus tugas COVID, pimpinan jemaat, koordinator Natal, dan majelis gereja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Shalom, selamat tahun baru ma dihita saluhutna, maluate ma tadok tu debata, ala dipatol has dope hita, lau mandalani tahun naim baruon. Tamulai ma parpunguata, taparade marohata. Pasahat ma dalanmu tu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon, jala paulo ponna ma hati goramu, songon hati uron dohot hapitoron mi, songon tikos ni ari. Marende mahita, buku ende nomor 70 ayat sada dohot opat. Jongjong mahita, tabege ma jojo sian debata, martua mahalak na soolo mangihuton tahi ni aka parjahat, jalan na soolo jonjong tudala ni aka pardosa, jalan na soolo sahudulan dohot aka pangarehei. Sai patik ni Jehovah dolomo ni rohana, jala saido dipikiri rohana arian dohot borngin. Jongjong dope hita, rapta endehon ma, ende nomor 80 ayat sada dohot opat.
Jongjong dope hita, rapma tajaha responsoriata minggu on, di tahun baruon, pesalmen walu, ayat 2 sahat rodi walu. Ale Jahoba si gom-gom hami, macai sangap dogoarmu dilihat portibion, dipatimbul hodo hamulionmu ro di atas ni aka langit. Garis yang pamangan ni aka dakdanak dohot aka poso-poso dijadihon hodo paranganmu. Alani aka nama ngaloho asa paujap hon musuh dohot sitahi sudol-sudol. Molo hutai lihon langit mi, aka jadi-jadian ni jari-jarim, bulan dohot bintang akana pinaulim. Tungaha manian jomai, umbahen pola ditaringoti roham ibana, jala anak ni jomai, umbahen pola diebatiho. Humurang apala otik do ibana sian debata, dibayen ho, alai ditali-talihon ho museha muliaon do hato ngamon tu ibana. Rap hita, dipabangkit ho do ibana gumonggom aka jadi-jadian di tanganmu. Sudedo tahe dipatunduk ho tu ibana, aka biru-biru dohot lambung sude ro binatang akana diharangan. Sangat madi ama. Sangat madi ama, anak nonton di porbaria pe, naho siang bulana, nang rodi salelena, nuai nang sogot pe. Amin. Jongjong dope hita, rapma hita, mangkat tindakon, hapta porsiaota, rap mandok mahita. Au porsea, di debata Jahoba, ido ama pargogona suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhatan na tumao na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinor silang, jala ditanom. Dungi mulak mangolu di ari patoluhon, na manai tu surgo, lahundul di siamu ni debata Jahoba, amanai pargowo na sotudusani, di sima ibana pamela mulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea, diton di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panihala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tain namandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak nong mate, dohot dihangeluan na surasuda. Amin. Undul mahamu, marende mahita museng, buku ende nomor 68 ayat 2 dohot tolu. Manang adong parbuen
Tajahama epistelta di bagasan tahun baruon na dibuat sian pangukapon 20 sada ayat sada sahat di onom a. Sahalinai epistelta di tahun baruon pangukapon 20 sada ayat sada sahat di ayat onom a. Dungi hui dama banua gijang naim baru dohot tano naim baru. Ainu ngasalpu banua gijang na parjolo dohot tano na parjoloi. Lautipe dang adongbe. Jalahui dama hutana badiai. Tuat sian banua gijang sian debata. Ima Jerusalem naim baru. Na pinature songon oroan na sinanggulan. Mandapoton harajaon na. Jadi hubegema suara nagogos yan habang sai na mandok ondo joroni debata di tonga-tonga ni akajolma na maringanan maibana di tonga-tonga nasida jalan nasida ma bangsona jala debata sendiri saor tu nasida jadi apusan ni debata ma nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida dang adong behamatean nang arsa ni roha, nang angguhangguk, nang nahacit, dang disibe, ainu ngasalpu na parjoloi. Dungi didok na hundul di habang saima, idama saluhut na do hupai baru, jada didok ma, suraton mai, ay haposan do akka hataon, jalan nasitong. Laos didok ma tu au, nunga saut, au do parjolo jada parpudi, bonana jala ujungna, lehono kuma tuna mauas sian mual aik hangoluani, sopola tuhoron. Martua ma hala naumbege hatane debata, jalanau peopsa. Masuk mahita tu tangiang hamalimon. Bapak Ibu, kembali kita diingatkan akan tetap melakukan ibadah pada tanggal 3 Januari secara online. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah yang berkuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami yang kekal. Oleh karena anugerah dan kasih-Mu lah, sehingga kami boleh memasuki tahun 2021 ini dengan kasih dan damai sejahtera Allah, beroleh kesehatan yang sempurna daripada Allah. Semuanya itu adalah karena Allah yang berkarya dalam kehidupan kami. Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memberkati kami sepanjang tahun 2020, demikianlah kiranya kami bermohon kepadamu. Engkaulah yang memelihara hidup kami, memberikan kesehatan, memberikan sukacita dan damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam kami akan menjalani tahun 2021 ini. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Engkau terus memberkati gereja Tuhan, GEMI Kasih Karunia, dari mulai pimpinan jemaat, asisten pendeta, bahkan seluruh majelis speaker yang telah Tuhan pilih untuk melayani jemaat Tuhan di GEMI Kasih Karunia ini. Biarlah hikmat surgawi, kasih Tuhan boleh berlimpah atas kami, sehingga kami boleh dengan taat dan setia, sehati sepikir mengerjakan tugas-tugas pelayanan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan juga. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Dari mulai orang tua kami yang sudah lansia, orang tua kami bersama-sama yang seusia dengan kami, bersama-sama dengan anak-anak kami, bersama dengan para cucu-cucu. Tuhan juga yang memberkati. Kiranya Tuhan Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kasih dan damai sejahtera-Mu. Engkau memelihara, Engkau memberkati segala pekerjaan, Engkau yang memberkati rumah tangga mereka.
Engkau yang memberikan impian apa yang dicita-citakan oleh anak-anak cucu kami, supaya semuanya boleh berlimpah kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk negara kami, NKRI tercinta kami. Kami menyadari Tuhan kami dalam mengalami kesulitan pada saat ini. Tapi biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hikmat bagi pemerintah kami untuk mengatasi setiap persoalan yang terjadi pada bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana. Tuhan berikan solusi sehingga setiap persoalan yang terjadi di bangsa dan negara kami ini selalu ada jalan keluar. Dengan demikian tercipta kedamaian, persatuan. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka boleh mengerjakan tugas-tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami tak lupa berdoa terus untuk Gereja Metodis Indonesia, untuk wilayah 1, wilayah 2, dan pengembangan. Bapak, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin gereja kami. Bapak Bisop kami yang di wilayah 1, Bapak Bisop Kristi Wilson Sinurat. Bapak Bisop kami di wilayah 2, Pak Pendeta Sabam Tobing. Untuk pengembangan Bapak Tahir Wijaya. Biarlah Tuhan Engkau berikan mereka juga rasa takut akan Tuhan dalam melayani Tuhan. Sebagai pemimpin gereja Tuhan. Biarlah teladan mereka, kerohanian mereka boleh menjadi sandalan bagi kami untuk melayani Tuhan. Untuk hendak percaya dan menyembah Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan. Dari pimpinan distrik sampai para hamba Tuhan, pendeta guru yang melayani di daerah-daerah. Biarlah hikmat surgawi boleh menolong kami untuk tetap setia melayani Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin mengalami sakit penyakit di tahun ini. Tuhan, kami berdoa kiranya jamahan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, melalui obat dan makanan yang mereka konsumsi, itu boleh menjadi saluran anugerah kesembuhan bagi penyakit mereka. Berteguh iman percaya mereka, pengharapan mereka, sehingga apa yang mereka rindukan untuk kesembuhan itu boleh diwujud nyatakan. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kami. Engkau terus menyatakan anugerah-Mu kepada kami. Kemuliaanlah bagi Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapa punguma peleata, poido ditransfer melalui rekening ni Garejata, boido dipapungu di jabuta masing-masing, ditaruhon tu Garejata. Sambil papunguhon peleata, taendehon ma buku ende nomor 60 sia, ayat sada rodi 2. Maita mengendehon sai pasu-pasu o Tuhan. Sai pasu-pasu
lau manomu-nomu hatani debata na dipasahat ni pandita Tamri Sitorus taendehon ma sian buku ende nomor 70 sada ayat sada dohot opat. Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami kepadamu ya Allah kami, yang mengundang kami di dalam hari saat yang Tuhan tetapkan ini. Biarlah kami menikmati persekutuan kami di awal tahun yang Tuhan berikan pada kami. Firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kami. Kami menikmatinya dengan ucapan syukur. Dan kami hidup dengan pertolongan roh-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan belajar hari ini dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Kita bisa membuka kitab kita masing-masing, Ibu Bapak. Kita perhatikan firman ini, saya akan membacakannya untuk kita semua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Apakah untung
pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa pandangan atau sikap manusia tentang waktu. Yang pertama, menurut pandangan kuno, mereka melihat bahwa waktu itu seperti sirkel, seperti roda pedati. Dia lingkar, tidak ada pangkal ujungnya, dan ke arah tidak perlu mengejar sesuatu. Jadi orang-orang zaman kuno yang berpandangan menyikapi sikap tentang waktu seperti ini, biasanya orang-orang seperti itu tidak perlu mengejar sesuatu. Selalu berpikir ada waktu. Waktu itu hanya berputar. Dia tidak berhenti. Masih ada kesempatan. Cenderung mereka berpikir tidak perlu terburu-buru karena masih ada hari esok. Yang kedua, pandangan atau sikap manusia terhadap waktu adalah gambaran seperti ombak. Kadang timbul, tenggelam. Jadi orang seperti ini biasa menyikapi waktu tergantung kepada alam. Manusia tinggal diam dan hanya terima apa saja yang datang, atau sering dikatakan tergantung nasib. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, ada orang memiliki pikiran, pandangan, sikap terhadap waktu. Dia berkata bahwa waktu itu berangkat mula dari penciptaan. Jadi ada awal. Dia akan terus maju. Waktu itu tidak akan pernah kembali. Waktu tidak akan pernah terulang lagi. Yang sudah tinggal di belakang, dia akan tinggal di belakang. Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang seperti ini menyikapi bahwa waktu dan kesempatan itu akan diisinya dengan cermat mungkin. Jemaat Tuhan, lalu bagaimana menurut pengkhotbah tentang waktu yang dicatat pengalaman pengkhotbah ini? Waktu adalah milik Tuhan. Tidak akan pernah siapapun bisa mengatur apa yang akan terjadi. Jadi tugas kita adalah bekerja mengisi waktu yang diberikan pemilik. Kita hanya bisa berjerih payah, berjerih lelah. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengendalikannya. Kita perhatikan Allah merancang sejak ada waktu untuk lahir. Jadi apa yang dicatat, apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ini pengalaman yang sudah dihidupinya. Bagi dia waktu itu dirancang oleh Allah. Ada waktu lahir sampai pada waktu damai. Kalau kita perhatikan, ada 28 peristiwa yang terjadi dari firman yang kita baca tadi.
Mulai dari sejak lahir sampai kepada damai. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, nah persoalannya bagi kita yang penting adalah ketika jangka waktu lahir sampai ada waktunya damai pada ayat yang ke-8, antara itu berbagai suka dan duka, berbagai kesulitan, berbagai kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia. Ada waktu buruk, ada waktu yang baik, tetapi dia berakhir pada shalom, yaitu damai. Berakhir pada damai sejahtera. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menjalani bersama dengan waktu suka dan duka. Sebab dia akan silih berganti, sebab intinya terletak pada Allah merancang hidup manusia. Jadi di situ yang penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Penting adalah Allah lah yang merancang hidup manusia. Allah yang merancang sejak lahir sampai damai sejahtera. Waktu Allah tidak akan pernah kembali terulang kembali. Itu yang dikatakan kairos. Waktu Allah, kesempatan hanya datang sekali. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pernah diwawancarai seorang pendeta yang sudah pensiun. Dia katakan seperti ini ketika ditanya, kira-kira menurut Bapak pendeta, sekarang usia Bapak sudah 7 tahun setelah pensiun, berarti sekitar 80 tahun usianya. Pertanyaan yang disampaikan kepada dia seperti ini, seandainya Pak Pendeta bisa kembali ke waktu muda dulu, apakah yang Bapak lakukan? Lalu pendeta tua ini menjawab demikian, seandainya aku bisa kembali ke waktu muda, maka aku akan mengantar anakku ke sekolah dan mengantarnya kalau dia les. Lalu orang yang bertanya bingung. Pertanyaan dilanjutkan, kenapa Pak Pendeta mengatakan itu? Lalu pendeta ini menjawab, dulu ketika saya muda, ketika saya aktif, saya tidak pernah melakukannya. Saya tidak pernah mengantar anakku pergi ke sekolah. Saya tahu mereka pingin saya antar ke sekolah. Saya tidak pernah mengantar anakku pergi ke les renang, voli. Saya tahu mereka pingin saya antar berjumpa dengan teman-teman mereka. Saya tahu bahwa dia bangga memperkenalkan saya sebagai ayahnya kepada teman-temannya ketika mereka di klub renang. Tetapi itu tidak pernah saya lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada waktu sekarang untuk saling melakukan pekerjaan itu. Jemaat Tuhan, ada waktu untuk memperbaiki diri, ada waktu untuk saling mengampuni, ada waktu untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan suami istri, dengan saudara, dengan orang lain. Mari kita menangkap kesempatan itu, sebab tidak akan pernah waktu itu untuk kembali dan kita pulang kepada waktu yang sudah kita tinggalkan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, seorang yang sadar bahwa waktu itu sangat penting, maka dia akan cermat mengisinya. Ada istilah, bekerjalah begitu rupa, seolah-olah engkau hidup 100.000 tahun lagi. Dan hiduplah dalam ibadahmu sebaik-baiknya, seolah-olah engkau akan meninggal besok. Tapi saya lebih ke arah, setiap melakukan sesuatu, ingatlah melakukannya dalam Tuhan, sebab itulah waktumu yang terakhir.
Jemaat Tuhan, berikut yang mau kita pelajari dari firman ini adalah hiduplah dalam kairos. Kairos itu artinya waktu, kesempatan hanya sekali. Orang yang hidup dalam kairos, orang yang menghidupi kesempatan hanya sekali dalam hidupnya, orang yang mengimani kairos itu, dia akan menjalani hidup ini dengan berharap pada Tuhan. Firman Yesaya pasal 2 ayat 22 mengatakan itu. Jangan pernah berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Waktu manusia seperti angin, dia akan berlalu begitu saja. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab waktu Tuhan, waktu yang pasti dan tepat, tidak bisa dibalik dengan waktu manusia. Yang harus kita ikuti adalah pemilik waktu. Jadi sudah ada schedule-nya masing-masing dibuat oleh Tuhan. Ada waktu di rumah, seperti saat ini jemaat Tuhan, waktunya lah kita di rumah untuk beribadah. Kita fokus dengan ibadah kita di rumah. Jemaat Tuhan, mari kita belajar dari firman ini. Dengan semua yang kita terima ini, mengawali tahun ini, biarlah waktu Tuhan tidak bisa dibalik menjadi waktu manusia. Oleh karena itu, kita menghidupi waktu Tuhan itu. Dia tidak akan pernah kembali, tapi kita hidup untuk melakukan di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, masing-masing kita ini sudah dibuat Tuhan schedule-nya. Kita tinggal mengikuti saja. Ada sudah schedule kita di tangan Allah. Kita ikuti apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita hidup. Kita mengakhiri hidup dengan damai, dengan shalom pada siapapun. Jadi waktu ini kita akhiri hidup di dalam damai, sebab inilah waktunya. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memberikan firman-Mu pada kami. Biarlah kami belajar dari semua ini. Nama-Mu bermulia. Jadilah kehendak Tuhan atas kami menjalani hari-hari ke depan, karena waktu-waktu kami tidak akan pernah terulang kembali. Bermulialah Engkau. Amin. Uriani debata rimma hita jongjong. Katani Tuhan siapa Psalmen 100 tulu ayat 15 117 songo nomma tersurat di sini. Songo duhu-duhu do ariarni jolma nagali. Merbungai bana songo bunga di ladang. Ay dibolus alogoy bana. Jadi dang disibe. Jeladak tertadabe inganan nai. Alai anggoa sini rohani Jehovah. Sia saliling nililingna doro. Di saliling nililingna dia kana makabiari. Ibana jalhati goranna marnini marnono. Ruk mahita martangiang tangiang ali amanami. Ali amanami na di Banua Kijang, sa pinurbadia maguarmu, sa Roma rajamu, sa saut malamoni roham di Bantungaon songon di Banua Kijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami tugiyo tu pangunjunan, palua mahami siap pangaku. Ay horo na punah rajaon, dohot hagugun, rodi hasangapos saliling nililing na. Amen. Terpuji
nama pasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodako Tuhan debata ma buhina Tuhamu. Di pasorhom madamena tu todi munaganup. Di tikion sugut rodi saliling nililing na. Amen. Oras madihita ganup, selamat tebaru madihita di pasu-pasu debata mahita di ngoluta salhutna. Amin. Tahun baru. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Salam sehat. Kami dari keluarga Pendeta Japur Mansaragi dan Pendeta Risma Magdalena Marpaung mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat GEMI Kasih Karunia. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita dalam menjalani tahun yang baru ini, dan doa kami agar kiranya kita diberikan kekuatan dan kesehatan dan panjang umur sehingga kita sehat-sehat menjalani tahun yang baru ini, tahun rahmat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua.